Oke, ya teman-teman, di sini ada satu emiten yang baru IPO dan I think eh pembahasannya singkat aja. Aku bakal buat ini kayaknya cuman ya eh 10 menit atau 15 menit gitu kan. So, teman-teman pada tahu mungkin udah pada lihat-lihat juga review-review orang-orang gitu kan. Jadi ini kita lihat aja kita bakal masuk ke emiten MDKA emas gitu kan, salah satu anak usaha si lu nggak usah masuk salah satu anak usaha dari MDKA itu sendiri. Nah, pertama itu biasa framework yang bakal eh, digunakan dalam setiap analisis gitu kan. Itu kalau framework saya sendiri itu pasti ada tiga gitu kan, owner, business, valuation. Udah itu aja. Selebihnya itu kayak cuman semacam eh ya apalah ya itu kayak ya supporting aja gitu. Tapi yang terpenting itu kita harus tahu kepentingannya gimana, lalu bisnisnya apa, finansialnya gimana, prospeknya kayak apa dan yang lain-lain. Dan terakhir kita harus lihat juga ngitung kapan kita harus keluar. Nah, yang pertama dari segi owner gitu kan dulu yang si si ini itu sejarahnya itu yang dipunya itu kayak cuman si Pani ya. Dia itu dipunyai sama Pani lah intinya. Terus seiring berjalannya waktu karena mau IPO muncullah beberapa orang-orang di sini gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa abaikan yang pangkat satu ini. Pangkat satu itu adalah presentasi dia ketika mau ikut RUPS-nya, tapi kita fokus ke presentasi kepemilikan aja yang mana intinya itu paling banyak dimiliki oleh 62% oleh MCG. MCG itu siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari prospektusnya, MCG itu merupakan singkatan dari Merdeka Copper Gold. Nah, Merdeka Copper Gold itu shareholder komposisinya kurang lebih seperti ini gitu kan. Dan kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi, siapa sih kalau misalnya ultimate beneficial owner dari si emas ini, yaitu ada dua orang gitu kan teman-teman, Winato Kartono sama Edwin Suryajaya. Nah, kalau setauku kalau Winato Kartono ini emang dia tuh ada juga beberapa direksi di beberapa perusahaan yang lain gitu kan. Kalau si Edwin Suryajaya ini dia itu dari anaknya Astra itu sendiri, William Suryajaya atau siapa aku lupa namanya. Nah, itu intinya ownernya ya owner dari grup konglomerat gitu ya teman-teman. Nah, di situ ada beberapa orang-orang yang emang udah apa namanya mendalami di bidang pertambangan ini kayak Garir Badi Thohir dan beberapa nama-nama yang lain gitu. Nah, ini IPO-nya menarik. Menariknya ada di masyarakatnya itu dikasih 10% gitu kan. Tapi ketika dia nanti masuk ke RUPS atau dia mau mengajukan persetujuan atau apapun itu, powernya di angka 10,98%. Tapi tetap yang punya power paling gede di MCG itu sendiri. Tapi terlepas daripada itu, yang penting intinya itu di sini adalah yang menarik adalah masyarakatnya 10%. Nanti kita bisa lihat kenapa kok 10% gitu kan. Nah, di sini juga karena ya emitennya juga itu adalah emiten di bidang pertambangan dan masih belum bisa ngebuktikan bahwa emiten ini tuh bakal bagus atau gimana sih ke depannya. Nah, ini aku bisa lihat bahwa beberapa nama yang ada di sini gitu kan orang-orangnya. Ada Albert Saputro, Jana Urlus Felix dan sampai ke Boyke gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kepoin orang-orangnya ya mereka sebenarnya orang-orang ya dari grupnya mereka itu sendiri gitu kan. Dan kalau misalnya kita pengen lihat track recordnya gimana kita bisa lihat aja nih dari beberapa emiten yang udah listing gitu kan. Di sini eh, orang-orang yang ada di dalamnya itu ya sebenarnya orang-orang MDKA lagi gitu kan. Dan aku kira gini ya, em, apa ya orang-orangnya itu ya oke bagus pinter tapi nggak sebagus itu gitu loh, jadi ya flat gitu loh kalau kata aku. Bisa dilihat dari kan gini, kita nggak usah banyak bacot lah ya. Orang itu investasi gitu kan berharap ada timbal balik bagi kita gitu kan, dalam artian perusahaannya bisa menghasilkan laba, terus labanya bisa diatribusikan kepada kita gitu kan. Intinya kayak gitu, tapi kita lihat gitu kan dari parentnya yaitu MDKA. Nah, dari parentnya itu sendiri, selama eh, bebe- udah listing dari lama gitu kan. Ini kita screenshot dari 2019 sampai tahun 2024, ya gitu-gitu aja gitu kan.
dalam artian bisa dikatakan bahwa ini juga trennya menurun gitu kan. Dulu bisa sampai 873 billion, sekarang 160 billion. Kita mah nggak perlu budget lah gitu kan, nggak perlu kayak, lah kan dulu kan gini-gini lah, bukan masalah gitu. Manajemen yang bagus itu tuh mereka itu bisa sustain di kondisi apapun itu gitu loh. Itu apa namanya, salah satu manajemen yang bagus gitu kan. Jadi apakah MDK jelek? Ya, nggak bisa dikatakan jelek juga gitu kan. Kenapa ya? Karena dia juga masih bisa beroperasi, bisa mencetak laba, tapi dia itu strateginya bisa dikatakan kurang baik gitu kan teman-teman. Kenapa? Karena ya dulu tahun 2019 bisa mencetak sampai hampir 1 T, kok sekarang eh, malah bisa cuman sampai 160 billion doang gitu kan, 2024 ya terbaru. Maka bisa dikatakan bahwa manajemen bisa gitu loh mengelola tambang itu eh, aman lah gitu kan, mereka profesional di bidang itu, tapi bisa ngebuat itu suatu bisa grow itu kayaknya susah manajemennya, mungkin juga dari segi regulasi, dari segi apa-apa itu susah juga. Emang aku pernah kan kerja di emiten pertambangan, salah satunya ya di emas juga gitu ya, emang agak susah gitu kan. Di emiten-emiten pertambangan itu ada perizinan yang sulit dan beberapa aspek yang lainnya juga. Tapi walaupun berbagai perizinan yang sulit, ya pokoknya tantangan yang ada, tapi ya tetap aja emiten yang pernah aku kerja di sana itu secara 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 growth itu ada pertumbuhannya. Tapi ini masalahnya dari tahun ke tahun si MDKA ini trennya itu kayak turun gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi waspada gitu kan, teman-teman. Terus kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, karena emang si Winarto ini kok itu dia itu dari Saratoga teman-teman. Jadi kita lihat bahwa selama 5 tahun terakhir gitu kan, ini dari SRT, GMBM, AMDK sama AAD, ya kok AAD ada ya karena Garil Badi Thohir gitu ya teman-teman. Nah ini ya emitennya ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat. Jadi ya so-so lah gitu kan. Emiten ya tapi Saratoganya bagus gitu kan, dia bisa grow sampai secara performa sahamnya bisa grow sampai 250%, tapi yang lain cenderung ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya apakah bisa dikatakan jelek? Emas ini belum bisa dikatakan jelek gitu kan teman-teman. Biarin aja mereka kerja, kita pantau aja. Tapi secara nggak langsung kita juga tahu nih manajemennya emang profesional di bidang pertambangan. Tapi apakah bisa grow? Nah itu yang jadi pertanyaan yang harus kita nantikan gitu kan teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kita ngomongin bisnisnya. Kita kalau misalnya ngomongin bisnis, yang pertama kali kita lihat adalah segmen dari pendapatan itu sendiri. Nah, kita kita lihat dari emas itu pendapatannya dari sewa alat berat. Itu kan nggak make sense gitu kan. Ya, kalau kalian juga udah pada lihat lah, baca gitu kan, bahwa eh, emiten emas ya itu bakal memproduksi emas gitu kan. Dan di sini di prospektus dijelasin gitu kan. Nah, aku mencoba mendapatkan angka dari informasi yang bakal menjadi asumsi kita menilai bahwa perusahaan ini tuh segini gitu kan. Nah, ini ada asumsinya teman-teman. Jadi intinya kalau produksi emas bisa mencapai tahap paling tinggi 500 on per tahun gitu kan, dengan harga emas saat ini 3.400 gitu kan. Jadi ya berarti kan intinya nanti 500 kali 3.400 gitu kan 1,7 gitu kan. Tapi ada biaya operasional tahunan, misalnya katakan cash cost-nya 2000 per ons gitu kan. Tapi ya ini paling aman ya teman-teman, sebenarnya ada bisa lebih kurang daripada itu gitu teman-teman, bisa bisa bahkan ya em, bisa bisa 1.200 1.400, itu tergantung si emiten dari ininya itu sendiri. Cuman aku ngambil 2.000 itu paling konservatif gitu loh. emitenku emitenku dulu si Antam gitu kan, kalau misalnya kalian lihat cash cost-nya di persentasinya itu di harga 1.800, atau kalau nggak salah 1.700. Kalau misalnya emiten-emiten yang lain kayak BRMS dan yang lain-lain ya sekitar 1.200-an. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita pakai asumsi 2.000 itu paling udah aman gitu kan. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat para kompetitor itu di bawah dari 2.000 gitu kan. Nah, I think MDK juga seharusnya bisa di bawah 2.000, cuman kita pakai asumsi yang paling konservatif 2.000 gitu kan. Dengan asumsi sekian kita punya operational cost-nya sekitar 1 juta, 1 miliar USD gitu kan.
Nah, laba tahunan ya kita laba bersihnya pakai EBITDA aja karena kan emang ada depresiasi apalah ribet lah kayak gitu intinya. Intinya kita asumsi laba tahunan adalah EBITDA. Ini emang kasar banget sih teman-teman. Cuman ya ini bisa jadi gambaran aja gitu kan. 1,7 dikurangi 1 ya 700 juta gitu kan per tahun gitu kan. Dengan asumsi 100 juta, 700 dapatlah 700 juta dikali kan karena ininya itu katanya 20 tahun gitu kan teman-teman di sini. Jadi kalilah 20 jadinya 14 miliar. 14 miliar USD kalau misalnya kita translate ke rupiah itu ada sekitar 300 T. 200 sampai 300 T ini tergantung kalian pakai rate-nya seberapa. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung bahwa apa namanya hidden value dari emas ini tuh ada gitu loh. MDK emas itu apa namanya sebenarnya nggak kosong-kosong amat nih. Kan kalau misalnya kita lihat di sini kosong, tapi ada loh kita itu punya apa namanya punya harta karun tapi kita belum dikorek. Nah, nilainya itu kalau misalnya udah dikorek, udah bisa beroperasi itu sampai 200 sampai 300 T gitu kan teman-teman. Apakah itu bisa dikorek seluruhnya? Aku nggak tahu teman-teman. Cuman kan ini asumsi aja dari informasi yang disampaikan oleh manajemen yang ada di prospektus gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke bisnisnya. Tapi ini apa namanya kita bisnisnya itu nggak ke bisnis sih ini dana penggunaan dana. Jadi penggunaan dana itu dipakai oleh PBT lah pokoknya yang lain tapi paling banyak itu dipakai buat bayar utang ke MDKA. Nah ini juga menjadi diskusi yang cukup seru ya teman-teman karena hampir berapa triliun 2 triliun lebih kalau misalnya kita apa namanya korek jadi 4, ini ya jadinya atau setara 4,2 T gitu kan. Kita kok kita coba pakai analisis bisnis gitu kan teman-teman bisnis thinking gitu kan. Berarti MDKA kan eh, apa namanya dapat duit nih dari si apa namanya si emas ini sekitar sekian triliun gitu kan. Nah, duitnya itu justru mau dipakai apa nih MDKA? Nah, itu mungkin juga yang bisa jadi menarik gitu loh untuk kalian pelajari gitu loh. MDKA ini tuh mau ngelakuin apa sih sampai dia itu butuh dana dari anak usahanya ini dari IPO untuk dia gitu. Nah, itu harus coba dicari tahu ada apa nih MDKA selanjutnya karena kalau lu punya MDKA, kamu juga sebenarnya secara tidak langsung bakal punya nih si emiten emasnya ini yang mana dia nge-stake di sini 62% gitu, 54% nih di sini gitu kan. Kalau 54% misalnya katakan dari laba bersihnya misalnya katakan lah ya 1 T gitu kan. Ya, terus 50%-nya kan 400 miliar gitu kan. Kalau misalnya 500 miliar masuk ke MDKA itu which is very good gitu kan yang sebelumnya cuma 100 miliar tambah 400 dari anak usaha itu very very good lah gitu kan. Cuman teman-teman back again eh, kita nggak bakal ngomongin MDKA, cuman setidaknya ada gambaran bahwa nih si MDKA ini tuh ada something yang mau dia lakukan gitu kan dengan uang yang bakal dia dapat dari si emiten apa namanya emas ini gitu. Nah terus menariknya apa namanya di sini ada masyarakatnya cuma 10%. Aku kira bahwa ini emiten jelek gitu kan. Kenapa ya? Karena cuma buat utang gitu kan, buat utang ke MDKA parent usahanya. Cuman aku sih nggak langsung bilang jelek ya. Coba aku pelajari gitu kan. Oh, masyarakatnya 10% gitu. Rasanya kok buat apa ya masyarakat itu kalau cuma 10% gitu kan. Jadi ya kayaknya ini pasti ada kepentingan deh gitu kan. Asumsiku kayak seperti itu gitu kan. Jadi mungkin aja nanti gitu ya teman-teman si si emiten emas ini bisa digoreng buat masuk ke indeks gitu kan teman-teman. Value-nya ada nih, unlock value-nya itu 200 sampai 300 T gitu kan. Dia butuh masuk ke indeks tuh kurang lebih nggak tahu nih, ada indeks yang namanya VanEck Gold Index Minor ETF gitu kan. Jadi nanti si VanEck ini bakal berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang ada emasnya gitu ya teman-teman. Itu bisa aja satu kali inflow itu bisa 5 triliun which is very good, very big deal lah untuk si emas buat goreng ke sana dapat cash 5T buat dari si Farnek ini. Cuman apakah itu bisa ke sana? Aku juga nggak tahu. Cuman setidaknya ada gambaran buat ke kalian bahwa oh ya ini walaupun ini emang emitennya masih belum jelas bisnisnya kayak gimana, tapi kira-kira nih kalian juga harus bisa nangkep nih kenapa dia cuma jual 10% gitu. Karena itu aku sih asumsinya pasti ada kepentingan di sana juga gitu kan. Karena
ya ini juga punyanya konglomerat gitu kan. Konglomerat biasanya ya seperti itu tipikalnya gitu kan. Lalu di sini kalian juga harus tahu bahwa kalau misalnya nanti itu bisa aja emiten ini tiba-tiba 56%-nya itu dimiliki MCG, tapi tiba-tiba pas waktu sudah listing di bursa, tiba-tiba masyarakatnya langsung melebur ke 40% atau berapa persen, sekian persen lah katakan gitu kan. Itu kalian jangan kaget. Kenapa ya? Karena biasanya yang tercatat di bursa itu kan 5%, yang di atas 5%. Tapi kalau misalnya di bawah 5%, itu pasti bakal melebur gitu kan. Nah, karena itu ya, nanti one day mungkin aja pas MDKA ini mungkin aja ya skenario nya aku nggak tahu gitu kan, MDKA itu nanti listing gitu kan sama kayak si koin lah bahasanya, dia listing terus tiba-tiba wah masyarakatnya gede, apakah ada distribusi, ternyata nggak ada kan, tapi aku nggak tahu tuh ada atau enggaknya, cuman setidaknya kalian jangan kaget gitu tiba-tiba nanti kalau udah 1 bulan atau 2 bulan listing masyarakatnya kok tiba-tiba membesar. Ya itu wajar membesar, kenapa ya? Karena orang-orang yang di bawah kepemilikan 5% disatukan menjadi masyarakat gitu. Tapi setidaknya ini kalian harus tetap pegang gitu. Oh iya, sebenarnya actual ada di masyarakat itu 10% gitu kan. Nah, terus gimana apa performanya ya? I think not bad lah ya, semuanya bagus gitu kan. Di sini underwriter utamanya itu kan LG. LG itu bisa ngearahin lah dari hari pertama gitu kan. Jadi, I think nggak usah terlalu worry gitu kan untuk kayak hari pertamanya. Terus juga kalau kita lihat dari beberapa emiten yang apa namanya underwriter yang lain, ini aku ambil dari Stockbit aja karena pusing lah kalau misalnya kita ngerekap gitu kan. Itu eh, cukup hijau lah gitu. Cuma pernah satu kali si PD doang yang emang dia -1%. Aku tahu nanti ini apa namanya ada tambahan sekuritas yang lain. Cuman kan itu juga sama tuh kayak CDIA gitu kan. Ya aman-aman aja kan. Yang penting pertama Konglo tahu, kita tahu tujuannya. Terus yang ketiga ya kita lihat secara track record utamanya dari LG itu hijau gitu kan. Setidaknya nanti di hari pertama dia listing itu hijau itu probabilitasnya tinggi gitu kan. Begitu teman-teman. So yang terakhir kita bahas masalah keuangannya, karena keuangannya nggak terlalu banyak jadi ya intinya perusahaan nggak jelek tapi juga nggak bagus-bagus amat, biasa aja gitu ya teman-teman. Terus kita tentu ini untuk kita keluar kapan gitu kan. Jadi kalau menurutku paling aman gitu kan, karena tadi sebelumnya kita tahu bahwa value-nya itu bisa sampai 200 sampai 300 T, kita asumsinya setengahnya lah dari 200 T lah gitu kan. Misalnya asumsi market cap bisa sampai 100 T gitu kan. Jadi ya harga normalnya ada di angka 6.180 gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti pas listing itu di harga 1.800 ya berarti potensi baggernya banyak gitu kan. Cuman kalau misalnya dia ya apa namanya tiba-tiba di 3.020 ya ya mungkin cuman satu kali bagger gitu kan teman-teman. Tapi intinya kalian harus tahu bahwa emiten ini punya value yang ada, tapi value-nya belum bisa ke unlock dalam waktu dekat. Itu unlocknya masih lama. Kalau misalnya kalian punya prinsip fundamental gitu ya, berarti ya kalian kalau misalnya seperti itu, setidaknya kalian harus tahu gitu loh kapan harus keluar, kapan harus masuknya. Tapi kalau misalnya kalian punya prinsip lihat story, lihat kayak mau digoreng ke indeks, ya berarti kalian harus mantengin sahamnya. So, sekian aja intinya. Kalau bisa disimpulin adalah saham dari emas ini cukup menarik, ownernya dari konglomerat, tapi dari segi pengelolaan bisnisnya menurut saya sendiri itu so-so aja gitu ya teman-teman. Bisnisnya punya prospek yang bagus dengan harga emas yang sekarang asumsi paling kasar di 3.400 dengan asumsi ASP dong apa namanya cash cost di 2.000, itu cukup menarik gitu kan valuasi. Ya asumsi bisa nge-unlock value yang sebelumnya itu bisa aja setidaknya beggar bisa, tapi terus juga yang terakhir underwriter juga cukup bagus dalam eh, apa namanya ya nge-IPO-in sahamnya. Tapi terlepas daripada itu, keputusan jual dan beli itu ada di kalian. Di sini cuman bagiin analisisnya aja. So, teman-teman sekian. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Kalau misalnya pengen ada yang ditanyakan, silahkan.
Kak, berarti simpulannya pertama nggak ARB kan? Enggak lah. Kalau ARB kayaknya nggak mungkin. Ya aku pasti pesannya Pak nanti aja sih pas waktu udah punya penentuan harganya. Jadi aku nggak pernah aku mesen di penawaran bidding harga itu nggak pernah. Aku pesennya pasti pas udah ada harganya keluar gitu. Yang I don't know, duitnya nggak ada, habis dia pakai di sana. Wah kurang tahu tuh kalau penjatahannya berapa tuh. Ya coba dicari aja Vanex Gold Index ETF gitu. Ya pastinya sih harusnya gede, kan dia yang menjadi apa namanya ketuanya di sana. Kalau masuk ke syarat indeks ya pasti ya ada ketentuannya, cuman aku nggak tahu lah ya, nggak begitu lihat. Nggak tahu tuh kalau prediksinya. Ini banyak yang DM, padahal santai aja lah, ngobrol aja di chat gitu kan. I don't know gitu ya, kalau bisa 4 kali arah atau kayak gimana, ini cukup berat juga sebenarnya arahnya gitu kan, karena ya ini triliunan gitu kan, kecuali ya barangnya udah diumpet-umpetin sama nomininya mereka gitu kan. Cuman ya aku nggak bisa janjiin ataupun kasih komen, kita lihat aja lah pas tapi aku beli beli mau, cuman ya banyak atau enggak ya nggak tahu nih duitnya dari mana gitu. Kayaknya gara-gara jaringannya jelek Kak, keluar deh, tiba-tiba keluar sendiri. Ya kayak gitu sih guys intinya ya. Eh, Cukup menarik lah, lumayan lah cari-cari uang jajan. Kalau misalnya dari 3.000 ke 6.000 misalnya, ya misalnya ya lumayan lah 300.000 gitu kan. Tapi ya kalau nggak ke sana juga ya eh, dapat 50.000 aja nggak apa-apa. Ya cari-cari tambahan lah uang jajan. Oke, mungkin gitu aja atau ada lagi nih 18.35 aku bakal tutup. Kalau IPO suka nembak di arah nggak Mas? Nembak di arah. Ya, nggak tahu tuh, nggak pernah lah, nggak pernah ngejar. Kadang yang pernah gua kejar itu cuman si Ratu doang sih, nggak selain daripada itu jarang, jarang pernah ngejar saham-saham buat IPO kayak gitu. Ratu, koin, koin dulu gitu kan pernah gua tembak gitu kan. Tapi intinya gini ya teman-teman sih, ya mereka itu kan si underwriternya banyak ya, gara-gara duit yang perlu diserap dari masyarakat banyak gitu kan, dan itu yang bikin jadi PR-nya buat underwriter gitu kan. Takutnya malah kayak si Kiwom gitu, si Kiwom si Korea 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 Investment Becky ya atau apalah Pak, yang itu dia nggak bisa gitu kan. Ya nggak tahu lah, kita lihatlah nanti gitu, nggak berani komen lah nanti kalau misalnya seperti apa. Harusnya sih kuat arah lah ya, kuat ya harusnya. Iya PMUI gitu kan, seperti itu nanti nasibnya kalau misalnya underwriternya nggak punya duit gitu kan, makanya ngajak underwriter yang lain buat buat ikut bareng-bareng gitu. Sama kan kayak CDIA, HP minta tolong ke yang lain gitu kan ya, karena duitnya terlalu banyak gitu. So, gitu aja ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Intinya menarik lah untuk bisa, kalau kalian pengen beli ya bisa beli aja, tapi ya nggak perlu sampai
gade tanah atau kayak gitu. I think juga nggak begitu, belum begitu proven banget. eh Ya teman-teman, makasih banget ya udah teman-teman udah pada hadir. Ya semoga cuan selalu.